Mentari terbit belumlah tinggi. Janganlah lupa berolahraga dengan semangat membara. Assalamualaikum, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Marina Kairupan dari ruang podcast Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Baik sahabat GTK, kali ini kita jumpa lagi di hari Jumat tanggal 14 Maret tahun 2025. Selama 1 jam ke depan saya akan bersama Bapak dan Ibu narasumber juga yang ada di sini. Kita akan membahas podcast kali ini dengan tema Guru Kekinian menginspirasi dengan konten edukatif. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan di layar kaca, kita berada di sini bersama dua narasumber yang hebat tentunya. Yang pertama ada Bapak Johan Raymond Badmetan, SPD MT, yang merupakan pengelola PPG TIK dari Universitas Negeri Manado. Saya hello dulu Pak kepada pemirsa. Halo. Selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Bapak Ricky Jackson Pomanto dari SMK Negeri 1 Tondano yang merupakan guru layanan kesehatan yang juga merupakan konten kreator. Bisa disapa Pak pemirsa di rumah. Hai, salam kenal semuanya. Oke, baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini, yakni guru kekinian menginspirasi dengan konten edukatif. Ya, konten pendidikan adalah sesuatu yang dapat bersifat kreatif dan dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan setiap pelajar. Secara keseluruhan, konten pendidikan bersifat serbaguna, mudah diakses, informatif, dan harus dibuat dengan cara yang membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Setiap konten yang dibuat adalah peluang untuk menginspirasi, belajar, dan juga tumbuh. Baik, nah sesuai dengan tema kita di siang hari ini adalah konten edukatif. Kita berbincang-bincang dulu dengan kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Pak Ricky ya. Ya, siap Bu. Ini konten edukatif nih Pak. Menurut Bapak apa sih konten edukatif itu sendiri? Silahkan. Nah, menurut saya pribadi Bu ya, konten edukatif ini merupakan suatu informasi atau media yang dirancang untuk memberikan pembelajaran, pengetahuan, ataupun keterampilan kepada audiens. Bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk foto, dalam bentuk infografis, ataupun video. Yang intinya bahwa konten ini punya value, punya nilai yang sangat-sangat hebat untuk bisa memberikan pembelajaran atau efek positif bagi para pemirsa atau juga bagi para audiens. Kayak begitu Bu. Dan bisa juga sebagai jembatan dalam tanda kutip untuk menghubungkan generasi kita ya dengan generasi anak-anak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan kita harus bisa menyesuaikan masuk dulu ke dalam dunianya anak dan usahakan itu anak nanti keluar dalam dunianya kita. Kayak begitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Pak Ricky tadi bahwa konten edukatif itu merupakan informasi ataupun media yang dirancang untuk sebagai jembatan ya Pak, jembatan untuk memberikan pemahaman kepada audiens yang berupa audio maupun visual ataupun foto ataupun videografis ya Pak, yang memiliki nilai value, mungkin nilai-nilainya pembelajaran seperti itu ya Pak, yang mungkin sangat baik dan juga bermanfaat untuk pemirsa. Seperti itu ya Pak. Iya, benar sekali. Oke, baik. Nah, di sini untuk Pak Johan ya Pak. Iya. Oke, nih Pak, untuk manfaat dari konten kreator atau manfaat dari konten edukatif itu sendiri saja sih. Ya, ada beberapa manfaat kalau kita lihat konten ya. Yang pertama ya tentu saja untuk mempengaruhi audiens. Jadi apa yang kita sampaikan itu diharapkan terjadi sebuah perubahan pada
audiens. Perubahannya bisa pada perubahan pola pikir, pengetahuan, atau sebuah tindakan yang harus mereka lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membentuk opini. Membentuk opini itu artinya kita memberikan sesuatu fakta atau sebuah pendapat yang kemudian mendapat dukungan dari kalangan luas. Nah, sehingga mereka tergerak untuk melakukan sesuatu ya, baik itu di berbagai konten ya, termasuk sosial media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita. Yang ketiga sebetulnya untuk membangun branding pribadi. Jadi seseorang yang mempublish atau memposting sebuah konten, sebetulnya dia juga menyatakan diri bahwa dia menguasai sesuatu, ya, sehingga orang tidak boleh dengan sembarangan memposting konten yang dia tidak kuasai, karena dia kemudian akan dianggap tidak memiliki nilai apa-apa. Ya, begitu. Oke, baik. Jadi manfaat daripada menjadi konten kreator ataupun konten edukatif itu sendiri ya Pak, bahwa yang pertama ini yang disampaikan oleh Pak Johan adalah perubahan pola pikir dan juga tindakan yang nantinya mungkin tujuannya adalah positif seperti itu ya Pak. Kemudian menggiring opini atau membuat opini sehingga khalayak ramai ataupun audiens yang melihat itu dapat tergiring opininya untuk melakukan hal yang sama ataupun membuat sesuatu yang berbeda dengan tujuan yang positif juga, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membangun branding pribadi. Oke, memang Bapak dan Ibu sahabat GTK, di sini kita membahas mengenai konten edukatif. Yang lebih spesifiknya adalah tips dan triknya, ya, bagaimana menjadi seorang konten kreator yang memberikan konten-konten yang edukatif. Baik Bapak dan Ibu, sahabat GTK, kita akan kembali lagi, kita istirahat sejenak. Satu, dua, tiga. Yeay, aku duluan! Hargai waktu, yuk bangun pagi biar kita bisa ngelakuin banyak hal yang seru dan berguna. Juna, pagi Bu. Juna udah bangun kok. Malah Juna ngebangunin jam waker juga. Wah, hebat anak Ibu. Ya udah, Ibu bangunin Arif dulu ya. Sudah rapi lagi deh. Sekarang waktunya sholat subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beribadah itu penting, biar aku lebih dekat sama Tuhan. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lagi pada ngitungin apa sih anak Ibu? 1. Lagi berolahraga dulu Bu, biar makin semangat berangkat sekolahnya. Ya, jangan sampai telat ya. Ya Bu. Kita stretching ini. Juna, sarapan dulu yuk bareng ayah sama adik. Ya pasti dong Bu, masakan Ibu kan enak. Ayah, Ibu, Juna berangkat dulu ya. Jadi anak. Oke Om. Selamat pagi. Selamat pagi Juna. Pagi Bu. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Ibu absen dulu ya. Juna, Hadir Bu. Dimas, Dimas sakit Bu. Asta. Hadir Bu. Doa dimulai. Beraktivitas butuh banyak energi. Makan sehat dan bergizi, biar tenaga terisi dan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya, makanan aku jatuh. Kak, Ibu kamu aja ya? Boleh, boleh dong. Terima kasih Juna. Dim,
Tadi kamu kenapa nggak masuk? Kakek aku keseleo jadinya nggak bisa masuk sekolah. Oh iya, tadi kamu belajar apa? Ini aku udah catetin kok buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Yuk. Gemar belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tadi aku ngejenguk temen aku, Dimas. Oh iya, Ibu Guru udah nelpon kan? Udah. Terus sekarang gimana kondisi Dimas? Alhamdulillah, Dimas sudah baikan. Tadi juga aku belajar Bang Dimas. Alhamdulillah. Oh iya, Bu. Aku izin main bola ya sama teman-teman? Boleh, tapi jangan sore-sore ya. Oke, Bu. Aku ganti baju dulu ya. Oke. Yah, bulunya jauh. Aku ambilnya teman-teman. Jalannya sedang kita rapikan. Nah, sama abangnya. Kita rapikan jalannya biar Hidup bermasyarakat itu seru. Soalnya kita bisa saling bantu. Kalau sendirian kan nggak enak. Siapa yang mau menolong jika kita butuh bantuan? Bentar lagi istirahat ya. Itu Ade udah tidur duluan. Ya udah. Tidur cepat agar besok bangun pagi, semangat dan siap jadi juara. Kita lihat besok siapa yang akan bangun duluan. Selamat siang Bapak dan Ibu, kembali lagi dengan kami dari ruang podcast Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Dan ini kami perlu sampaikan ya, sahabat GTK, bahwa kami langsung dari ruang podcast disiarkan, dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe kanal YouTube Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Baik, masih bersama dengan dua narasumber kita yang hebat. Di sini ada Pak Riki dan juga Pak Johan. Nah, di sini tadi kami sudah membahas mengenai apa konten edukatif itu sendiri dan juga manfaatnya seperti apa. Nah, di sini kita kembali lagi ke Pak Riki ini, Pak Riki. Bagaimana sih cara membuat konten edukatif ini, Pak? Cara-caranya itu seperti apa? Nah, baik. Terima kasih. Dalam memulai membuat konten, kita harus bisa melihat dulu ada dua hal yang paling penting di sini, yaitu tentang bagaimana audiens yang akan menikmati konten kita dan juga tujuan dari pembuatan konten. Nah, ketika kita sudah mengenali audiens kita, artinya target konten kita ini siapa-siapa, nah otomatis kita bisa membuat konten yang sesuai dengan target kita. Contohnya kayak di pendidikan, targetnya misalnya peserta didik. Jadi kita sesuaikan materinya seperti memberikan pembelajaran langsung ke peserta didik. Atau saya juga biasa buat konten badminton, karena kebetulan hobi badminton. Jadi audiensnya badminton, jadi kita menyesuaikan materi sesuai dengan materi badminton. Nah, selanjutnya tujuan setelah ditetapkan, kita mulai membuat sketsa sedikit. Sketsa apa-apa yang nanti akan disampaikan, siapa yang akan menjadi hostnya. Oh, kalau misalnya yang host ini, dia cocoknya di resmi, kita panggil yang resmi. Oh, ini cocoknya kayak lebih ke arah santai, jadi cari hostnya yang bisa membawa ke santai. Ya, kayak begitu. Selanjutnya kita gunakan juga pendekatan-pendekatan yang menarik. Misalnya ya kayak yang lagi-lagi tren sekarang ini, kayak ada permulaan biasanya disampaikan ubur-ubur ikan lele kayak begitu. Ada pantun-pantunnya seperti itu ya, Pak. Oke. Jadi yang kayak lagi tren-tren sekarang ya, lagi tren. Selanjutnya kita juga ketika selesai membuat video tersebut, kita sesuaikan dengan platform. Misalnya kita sukanya uploadnya di TikTok. Nah, di TikTok sebisa mungkin ambillah
videonya dalam bentuk potret. Nah, kalau mau diupload di YouTube berarti sebisa mungkin kasih landscape. Oh, berarti ada tipe-tipe untuk layarnya seperti itu. Iya, Pak. Oke, supaya- pengambilan angle-nya iya. begitu ya Pak. Oke, baik. Karena kalau landscape ditampilkan di TikTok atau di Instagram atau juga di Facebook, agak gimana ya? Kalau dikatakan agak kurang full layar kayaknya. Oh, Iya. gitu. Berarti frame yang ada di TikTok, frame yang ada di IG, Iya. di FB itu berbeda-beda ya Pak? Iya. Disesuaikan dengan platform yang Iya. nantinya yang mana nih penonton yang paling banyak yang mulai Iya. menyenangi dengan konten-konten kita Iya. seperti itu ya Pak? Walaupun YouTube juga sekarang bisa diupload dalam bentuk short. Jadi kalau short juga portrait bisa. Tapi kalau yang panjang-panjang biasanya landscape. Nah, selanjutnya ketika selesai akan hal tersebut, kita melakukan evaluasi. Dalam tanda kutip evaluasi maksudnya di jam berapa ini uploadnya. Oh, Iya, karena ada jam-jam Iya. ya? Oh, seperti jam-jam itu. trafficnya itu ada. Oh, jam-jam naik-naik, Iya. naik-naik istilahnya penonton seperti itu Iya, ya Pak? betul. Oke. Kan kayak ini lalu lintas juga kan begitu. Jam begini trafficnya ada begini. Jam-jam Jadi macetnya iya. gitu ya Pak, jam-jam lalu lintas padat. Iya, jadi kita evaluasi, oh kayaknya upload di jam begini, banyak, upload di, oh sedikit. Jadi kita banyak melakukan percobaan lah. Biasanya Pak kalau di jam-jam itu pernah nggak Pak tahu di jam-jam berapa saja agar supaya trending atau video atau apa yang kita posting itu mendapatkan penonton yang terbanyak atau bisa masuk FYP seperti itu nih Pak. Baik, pengalaman yang saya bisa bagikan, kebetulan saya dipercayakan oleh pimpinan untuk mengelola admin sekolah. Dan ada satu konten yang mencapai sekarang sudah 2 juta lebih penontonnya. Wow, luar biasa 2 Satu juta. konten, iya. Dan diamati bisa jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu adalah upload yang ideal. Ya. Untuk target audiensnya adalah para peserta didik. Oh, oke. Para peserta didik atau juga dalam tanda kutip mungkin orang-orang yang biasanya istilahnya free lah di jam tersebut. Jadi 8.10 dan juga 5 sore ke jam 9 malam. Oh, waktu istirahat ya Pak, dari Iya. jam 5 sampai Iya. jam 9 malam. Selebihnya itu agak menurun jumlah viewersnya. agak kurang Iya. kurang penontonnya Pak, Iya, viewersnya iya, ya iya. Pak. Oke, baik, berarti dari rentan waktu di jam 5 sampai dengan jam 10. Iya. Kemudian di pagi hari ya Pak. Dan juga waktu dari jam 5 sampai dengan jam 9 malam. Dari jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam. Iya. Nah, itu Bapak dan Ibu sahabat GTK audiens kita bahwa memang ketika kita mengupload video, kita perlu ada jam atau timing yang tepat seperti itu. Bisa di jam 9 seperti Pak, atau jam 10 pada waktu snack pagi, dan juga pada waktu kita masuk di istirahat sore dan juga menjelang malam di jam 5 sampai dengan jam 9 malam. Baik, tadi telah dikatakan oleh Pak Riki bahwa memang cara membuat konten edukatif itu perlu memikirkan atau kita perlu melihat beberapa tahap. Ya, yang pertama ada audiensi, kemudian tujuannya, dan juga kita lihat ada timing dan juga evaluasinya. Jadi itu adalah 4 item yang mungkin audiens di rumah yang ingin melakukan atau sebagai konten pemula ya Pak, bisa dibilang seperti itu, ingin videonya FYP, kita bisa melihat trik-trik dan tips juga yang dibagikan oleh Pak Riki tadi. Baik, kita berlanjut ke Pak Johan nih Pak. Ya. Tadi sudah dikatakan ada audiens yang bisanya juga adalah seorang pelajar, berarti masuk pada kategori untuk dunia pendidikan seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana implementasi nih Pak? Teknologi dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Ya. Kalau kita melihat bahwa konten itu dapat digunakan dalam bidang pendidikan, kita bisa melihat bahwa salah satu alat bantu bagi guru adalah media pembelajaran atau media ajar. Nah, media ajar ini sebetulnya bukan berperan untuk mengganti guru, tidak. Tapi hanya alat bantu untuk bisa menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan dengan beberapa hal yang kurang pada metode pembelajaran. Misalnya kita ingin ceramah, tapi kita butuh menjelaskan sesuatu
di balik materi itu. Nah, kita bisa menggunakan media yang dapat menjelaskan materi kita. Ya. Nah, yang paling sulit sekarang adalah guru merasa bahwa setelah membuat media ajar, dia tidak perlu lagi mengajar gitu. Ya, sehingga dia merasa, kalian nonton aja ya di situ, itu semua sudah ada. Padahal hanya alat bantu saja. Nah, karena alat bantu, maka apa yang disampaikan oleh guru seharusnya memperjelas apa yang ada di media yang dia gunakan. Nah, di sini konten digital itu menolong guru untuk bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, ada banyak metode pembelajaran. Nah, bisa digunakan media untuk melengkapi metode-metode pembelajaran yang dia gunakan di kelas. Ada hal yang menarik sebetulnya waktu kita menggunakan konten digital, yaitu pada dasarnya karena konten digital itu selalu terdiri dari 3 hal. Yang pertama tentu saja suara, gambar, ya, dan videonya. Jadi kadang kita hanya memutar suara, sebagian siswa atau peserta didik bisa tertarik, tapi sebagian tidak. Tergantung gaya belajar yang mereka miliki masing-masing. Nah, tetapi pada dasarnya orang akan tertarik untuk melihat gambar. Karena gambar itu dapat membuat satu interpretasi yang berbeda tiap orang. Di sinilah visualnya ya, Pak. Ya, visual itulah yang kemudian guru berperan untuk menjelaskan. Kalau tidak, siswa akan atau peserta didik akan mengerti dengan pengertiannya masing-masing atau berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sehingga konten yang seharusnya bagus bisa disalah mengerti oleh orang yang menikmati konten kita. Salah artikan ya, Pak. Sebab itu selalu saya bilang kalau guru pakai media ajar, guru harus ada di situ untuk menjelaskan bagian-bagian yang kurang, karena konten selalu punya batasan. Misalnya kita membuat media ajar itu mungkin 30 menit paling lama. Itu sudah cukup sulit sebetulnya. Harusnya ya 10 sampai 15 menit waktu normal orang menikmati satu konten. Selebihnya sebetulnya dia nggak nonton lagi sebenarnya. Ya. Tapi karena biasanya gurunya paksa ya dia harus ditonton seperti Pak. Perintah gurunya gitu ya Pak. Maka PR besar bagi seorang guru adalah bagaimana meramu sebuah konten yang masuk pada rentan waktu 10 sampai 15 menit itu. Jadi ada timingnya ya Pak. Ya. Makanya selalu saya bilang ya jangan sampai media ajar itu mengganti peran guru. Karena tidak semua hal bisa masuk ke media. Ya. Begitu ya. Jadi memang dari implementasi teknologinya ada dari bahan ajar ya Pak, dari suara, gambar dan juga video. Mungkin yang dijelaskan oleh Pak Johan tadi ya, sahabat GTK, bahwasanya jangan serta-merta bahwa harus kita memakai satu media saja seperti suara, seperti itu ya Pak. Bahwa nanti ketika kita memakai suara, nanti anak-anak akan berpikir bahwa gambarnya ini seperti ini, jadi akan ada salah ini ya Pak, salah interpretasi. Iya, seperti itu. Kemudian juga begitu gambar. Ketika kita menampilkan gambar, di sini guru sebagai pendidik harus memberikan penjelasan seperti itu Pak. Jangan hanya serta-merta memberikan gambar. Seperti itu. Kemudian ada alangkah baiknya kalau ada suara dan juga gambar seperti video seperti itu Pak, dan juga ada tambahan penjelasan dari guru dan juga timing yang tepat agar supaya peserta didik atau audien itu tidak merasa bosan. Seperti itu ya Pak. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Pak Riki nih. Untuk bagaimana nih Pak kita menciptakan konten edukatif untuk anak belajar dari rumah? Biasa kan ada nih Pak, dalam waktu seperti ini kan ada anak-anak yang biasanya dari rumah belajarnya, dan juga ada anak yang tergantung di sekolah, ada anak yang lebih enak ketika belajarnya dari rumah. Bagaimana kalau kita menciptakan ini Pak, konten edukatif untuk belajar anak dari rumah? Ya, baik, terima kasih. Kalau saya pribadi, belajar dari rumah itu adalah sebenarnya yang paling utama. Karena bagi saya bahwa guru yang pertama dan utama itu adalah sebenarnya orang tua. Iya, adalah orang tua. Nah, ketika kita akan menugaskan sesuatu kepada anak di rumah,
kita harus terlebih dahulu mendekati orang tua. Jadi kita berikan parenting lah Parentingnya ke orang tua ya. ke orang tua terlebih dahulu, supaya dalam tanda kutip kan ada beberapa istilah yang mengatakan bahwa anak itu adalah peniru yang baik. Ya, betul. Iya, jadi kalau misalnya dia tidak melihat sesuatu yang positif dalam tanda kutip belajar dari orang tuanya, secara otomatis dia pasti out-outan juga, karena tidak ada dalam tanda kutip yang mengawasi. Tidak ada pengawasan dari orang Iya, tua. kayak begitu. Jadi setelah kita pastikan orang tuanya juga bekerja sama dengan guru, memastikan bahwa orang tua adalah guru juga. Kami guru di sekolah, Bapak Ibu guru di rumah. iya. Oke, baik. Ketika sudah satu frekuensi, orang bilang satu frekuensi, nah kita mulai mengatakan bahwa ada satu konten yang harus mereka buat. Contohnya, kebetulan saya sebagai seorang guru di layanan kesehatan, misalnya waktu membuat pembelajaran yang menarik, misalnya bandingkan ketika Anda duduk tenang selama 1 menit dan selanjutnya push up selama 1 menit atau 30 detik lah kalau memang tidak mampu selama 1 menit. 1 menit. Lalu setelah 1 menit awal cuma duduk diam, coba periksa denyut nadi. Iya, denyut nadi. Periksa. Setelah itu 30 detik push up, periksa lagi denyut nadi. Ada perbedaan? Nah, ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Nanti secara tidak langsung dia akan melaporkan itu dalam bentuk konten. Oke. Nah, setelah dalam bentuk konten tersebut, dia akhirnya merasa bahwa ada sesuatu yang menarik ini. Kenapa ada perbedaan? Muncul ada kata kenapa? Kenapa? Karena kalau kita tidak pancing anak untuk bertanya, secara otomatis kita kayak membunuh rasa ingin tahu. Ya. Kan coba ingat-ingat kalau misalnya kebetulan anak masih kecil-kecil juga, selalu kalau lihat sesuatu, papa ini kenapa begitu, ini kenapa Sering begitu. bertanya. Iya, sering bertanya. Banyak sekali Iya. Di dalam pikirannya ini kenapa ya? Ini Iya. apa ya? Bagaimana ya? Iya. Seperti itu ya, Pak. Jangan akhirnya kita sebagai orang tua dalam tanda kutip karena mungkin sudah sibuk, Iya. tanya terus. Akhirnya entah kenapa di umur misalnya umur berapa ya, sekitar 10 tahun ke atas, anak-anak tiba-tiba berhenti bertanya. Jadi pendiam gitu ya, Pak? Iya, akhirnya mereka cari informasi semua di sosial media lah, atau di YouTube lah, atau di platform yang lain, sehingga maaf ya, misalnya kayaknya sekarang sudah mulai agak normal ya, kata-kata yang tidak baik begitu. Tiba-tiba anak bilang ini belajarnya dari mana ini? Sudah menjadi hal yang Iya, seperti itu kayak ya, Pak? begitu. Yang akhirnya kalau tidak ada peran orang tua di situ dan juga masyarakat, maka generasi kita nanti lama-lama lebih akan menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang negatif kayak begitu. Itulah mengapa kita sebagai orang tua, sebagai guru juga harus membangkitkan rasa ingin tahu baik di rumah maupun di sekolah. Kayak begitu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Jadi memang untuk menciptakan konten edukatif ya di rumah seperti itu, untuk belajar dari rumah perlu peran orang tua seperti itu ya, Pak. Karena memang sekarang ini kebanyakan orang tua yang bekerja atau sibuk selalu memberikan gawai, begitu ya, Pak? Yeah. Memberikan gadget kepada anak dengan alasan agar supaya anak menjadi tenang. Padahal kita bisa membuat suatu Pak, pembelajaran atau pendekatan dengan anak agar supaya anak itu mau bertanya, dan juga kita menjadi sebagai orang tua ya, Pak, di sini kita menjadi salah satu teman bicara kepada anak, Iya, agar benar. supaya anak juga tidak mencari pelampiasan bahwa setiap apa-apa lari ke media sosial, begitu ya, Pak. Iya, Jadi benar. kita sebagai orang tua dapat mengontrol apa yang dikerjakan oleh anak-anak seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Pak. Iya, siap. Oke, baik. Nah, di sini kita kembali ke Pak Johan nih, Pak. Bagaimana sih, Pak, menganalisa kebutuhan untuk membuat konten edukasi selanjutnya? Misalnya kita sudah membuat konten nih, Pak. Ya. Konten yang mungkin penontonnya banyak, viewersnya banyak, sudah FYP nih, Pak. Kemudian kita besoknya lagi kita membuat konten apa ya?
agar supaya bisa FYP lagi seperti itu Pak? Baik. Bisa dijelaskan. Konten yang menarik sekarang itu untuk masyarakat kita ya, terutama di Sulawesi Utara, itu konten yang ya kalau tidak lucu ya sesuatu yang di luar nalar. Di luar nalar itu maksudnya sesuatu yang bertabrakan dengan nilai-nilai yang kita anut. Ya, misalnya orang berkelahi, ya itu cepat lah itu. Itu cepat FYP Ya. Pak. Tapi kalau masuk ke dalam dunia pendidikan seperti itu Pak. Jadi sebetulnya sesuatu yang buruk lucu itu sebetulnya mekanisme pertahanan diri sebetulnya di kita. Jadi kita itu cenderung untuk menonton sesuatu yang jelek karena kita punya mekanisme untuk mempertahankan diri dan tidak salah sebetulnya. Sebenarnya kita bukan membuat konten berkelahi, tapi setidaknya misalnya ada pemberitaan, misalnya ada orang kecelakaan, atau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi, itu kita bisa informasikan seperti itu ya Pak. Ya, jadi sebetulnya itu peluang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, tapi kemudian supaya dia bisa berjalan dengan baik, kita perlu mengangkat nilai-nilai kebenarannya. Semakin banyak nilai-nilai yang kita anut sebagai nilai positif, itu kita akan cenderung menilai sesuatu. Nah, tapi kalau kita punya nilai-nilai yang kurang, kita malah menikmati hal-hal yang buruk sebenarnya. Makanya kita itu cenderung lebih suka hoax daripada sesuatu yang betul. Ya, kenyataannya gitu ya Pak. Iya. Oke. Nah, supaya guru bisa menciptakan konten pembelajaran yang bagus, sebetulnya dia perlu membuat rencana nilai-nilai apa yang perlu dia tawarkan kepada orang. Benar. Ya. Misalnya waktu kita ngajarin matematika, apakah ada nilai-nilai kebenaran yang perlu dia disampaikan? Biasanya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hitung-menghitung itu pelajaran yang kurang disukai kebanyakan orang. Ya. Padahal itu pelajaran yang paling gampang seluruh dunia ini. Matematika ya Pak. Ya. Padahal banyak ini ya Pak. Matematikanya ini banyak. Selalu ketika kita masuk ke dalam suatu ruangan dengan pembelajaran matematika, sudah mulai berpikir keras ini seperti itu ya Pak. Saya ingat mahasiswa saya kalau dikasih tahu begitu, pelajaran kita ini mau aritmatika ya, terus dia bilang wah matilah kita ini. Seperti itu ya Pak. Padahal matematika itu menurut saya ilmu yang paling gampang dari semua ilmu. Karena apa? Karena tidak pernah berubah. Iya. 1 tambah 1 ya tetap aja 2. Konsisten. Itu ya Pak. Oke, baik, mudah dipahami gitu ya Pak. Tidak pernah ada setelah COVID jadi sekarang jadi 3. Nggak pernah. Iya benar. Jadi sebetulnya gampang gitu. Dari zaman dulu sampai dengan sekarang tetap seperti itu ya Pak. Tapi kemudian jadi sulit karena kita ngajarin orang itu langsung di angka-angka. Oke. Padahal ada makna di balik angka-angka itu. Kalau bisa dipraktekkan, kayak kita misalnya mengukur luas bangunan atau misalnya mengukur panjang, kita bukan hanya mengukur pakai alat senti, misalnya pakai jengkal bisa, seperti itu ya Pak. Jadi ada inovasi-inovasi yang ditampilkan oleh guru. Saya di kampus ngajarin misalnya algoritma pemrograman atau riset operasional, itu urusannya angka semua. Nah, saat berhadapan dengan misalnya kita mau menghitung, ini bisa diselesaikan dengan bentuk segitiga. Nah, sebetulnya saya tidak ngajarin segitiga, teknik itu enggak. Saya ngajarin buat apa belajar ini. Segitiga ini adalah salah satu teknik untuk menyelesaikan saja. Tapi kalau kamu menemukan cara yang lebih bagus, itu akan lebih tepat. Tapi ngajarin kenapa kita harus belajar ini. Nah, itu jadi kita ngajarin nilai sebenarnya. Jadi ada nilai-nilai kebenaran yang kemudian membuat orang tertarik. Waktu video kita FPP, kita harus merumuskan lagi apa yang perlu saya tawarkan kepada orang lain, nilai-nilai apa yang kemudian mendorong orang lain belajar. Jadi tidak sekedar ini materinya ini, nanti kita buat videonya aja, suruh mereka nonton. Bukan itu. Tapi ada value-nya, ada nilai yang positif yang nanti ditampilkan atau bisa diambil oleh audiens seperti itu ya betul. Pak. Maka penting bagi guru untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Buat apa mempelajari itu? Saya ngajarin misalnya integral, terus mahasiswa tanya, benar, itu nanti sehari-hari pakai di mana itu integral?
Kalau saya ke pasar kan ya mungkin Pak kangkung Oh, iya, satu ikat, iya, diukur integral ya, lipat Pak. 3 dari ya kan. Benar. Nanti penjualnya Pak harganya adalah misalnya akar kuadrat dari ini. Oh iya Malah benar. Jadi makin ribet, makin riwah ya Pak. hidup Ya. kita jadi rumit sekali. Iya, jadi perhitungan ya Iya. Pak. Jadi harusnya diajar. Oh ini saya pakai ini untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Integral itu tidak bisa dipakai ke pasar, tapi bisa dipakai di sini. Oke. Sehingga orang, oh kalau saya berhadapan dengan kasus ini, integral dapat kita gunakan untuk Harus ada menyelesaikan. posisi yang tepat ya. Betul. Kayak di integral itu penting loh kalau di IT. Karena kita buat misalnya software itu modulnya banyak. Ada yang modul untuk login saja, ada untuk print aja. Oke. Kemudian itu kita integrasikan ke dalam satu yang kita sebut software. Nah itu diajarin. Ini tambah ini jadi ini tambah ini. Ini kalau kita kuadratkan jadi ini gitu. Oke. Jadi dia tahu, oh nanti saya kalau belajar itu, ini manfaatnya saya belajar integral. Gitu. Jadi bukan angka-angka di integralnya yang dihafalin, nah. Iya. Tapi manfaat dari mempelajari sesuatu. Nah video itu kalau kita buat dengan satu tujuan yang mulia, kita bisa mengalahkan yang tadi menarik-menarik yang tidak jelas itu. Ya video-video kayak menari-menari, lompat-lompat, Ya, tepukan, goyang-goyang, goyang-goyang. joget-joget, ya. Ya, itu kemudian jadi menarik karena orang nggak punya nilai. Oh, oke. Tapi kalau orang punya nilai sesuatu, dia menganggap bahwa ini buat apa joget-joget. Iya. Mendingan saya belajar satu konten yang kemudian bermanfaat bagi kehidupan. Benar sekali. Jadi kita harus mengedukasi seperti itu dia Pak, mengedukasi audien agar supaya ini nih nilai daripada video kita nantinya bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari atau mungkin bisa ke masa yang akan datang seperti itu ya Pak. Kayak misalnya saya selalu katakan kalau di mahasiswa, kalau saya selalu menyebut mereka kalau Anda tidak punya tujuan datang ke kampus, pulang aja di rumah, nggak usah masuk ke kelas saya. Buat apa mempelajari sesuatu yang membuat kepalamu pening, terus tidak bermanfaat bagi hidupmu, terus ya kau merasa bahwa terbeban aja di tempat ini. Lama-lama kau mengalami gangguan kesehatan mental di kampus kita. Kita harus istilahnya Pak menyukai sesuatu agar supaya apa yang kita lakukan itu bisa berdampak positif untuk diri kita dan juga orang di lingkungan sekitar kita. Benar. Baik, menarik sekali sahabat KTK apa yang kita podcastkan hari ini di siang hari ini, dan juga tadi sudah mungkin beberapa tips dan trik yang disampaikan oleh Pak Iki dan juga Pak Johan selaku narasumber. Dan jangan lupa kita akan kembali lagi, kita akan istirahat sejenak, dan jangan lupa di like dan juga subscribe dan juga di share untuk video kita yang satu ini. Kita istirahat sejenak. Kebiasaan luar biasa. Wah,
Baik sahabat ketika kita kembali lagi ke ruang podcast Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Masih bersama saya Marina dan juga dua narasumber yang hebat. Ada Pak Riki dan juga Pak Johan. Tadi kita sudah berbincang-bincang agak banyak ya Pak, bahwa memang peran orang tua sangat penting dalam mengedukasi media-media sosial dan juga menjadi penyaring dan juga pengawasan untuk anak-anak belajar dari rumah. Dan juga tadi sudah dijelaskan tips dan trik sedikit dari Pak Johan dan juga Pak Riki bagaimana menjadi seorang konten kreator pemula yang nantinya akan memberikan konten-konten yang edukatif. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini sebelum tadi kita memulai podcast, kita ada bincang-bincang sedikit ya Pak Riki, bahwasanya Pak Riki merupakan seorang konten kreator dan juga pernah tergabung dalam suatu IO seperti itu ya Pak. Nah di sini ada Pak tantangan-tantangan dalam membuat konten atau membuat konten edukatif seperti itu. Baik, terima kasih. Bagi saya pribadi ada memang beberapa tantangan dalam membuat konten. Yang pertama yaitu menyeimbangkan antara hiburan dan pendidikan. Jadi kadang-kala kan dalam tanda kutip orang lebih suka ke arah hiburan terus dibanding pendidikan. Nah itu kita harus bisa menyesuaikan supaya dalam tanda kutip tidak hiburan 70% atau 80% dan pendidikan hanya 20% atau sebaliknya. Karena untuk meningkatkan ketertarikan itu memang untuk menyeimbangkan hal tersebut, di situ tantangannya. Selanjutnya ada juga keterbatasan waktu dan juga sumber daya. Karena secara seperti yang kita ketahui bahwa profesi sekarang ini adalah seorang guru. Supaya dalam tanda kutip jangan sampai membuat kontennya jadi lebih banyak daripada mengajarnya di kelas ya. Jadi nanti akhirnya sibuk dalam tanda ini tidak mengajar lagi tapi fokusnya justru di konten terus. Iya, jadi mengajak siswa juga kita berkonten sama-sama begitu Pak. Sehingga waktu untuk pembelajaran itu kecil sedikit dengan waktu berkonten dengan siswa seperti itu. Betul. Selanjutnya juga ada mengikuti tren tanpa kehilangan esensi. Nah itu juga tantangan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ubur-ubur ikan lele itu kan secara apa itu tren. Tapi tanpa menghilangkan esensi setelahnya kita terangkan sesuatu kayak begitu. Dan juga dukungan juga dari keluarga itu penting karena membeli alat-alat untuk melakukan kegiatan konten ini ya lumayan menyita keuangan kayak begitu ya. Untuk menampilkan video dan juga konten yang menarik seperti itu ya Pak. Karena terbiasa waktu jadi event organizer buat pre-wedding atau apa, jadi kayak terbiasa lihat sesuatu itu dalam bentuk HD lah, paling kurang HD. Kalau sekarang kan sudah sampai sampai 4K sampai 8K sekarang ini. Jadi terbiasa membuat sesuatu harus total. Jadi tidak istilahnya tidak setengah-setengah lah kayak begitu. Agar supaya penonton juga melihatnya wah bagus sekali gambar kualitas videonya ya, profesionalitasnya ada. Benar sekali. Ya itu saja untuk tantangan yang pribadi saya rasa ketika membuat konten. Jadi dari Pak Riki ini Pak ada 3 tantangannya. Yang pertama harus mengikuti tren. Kemudian waktu dan juga sumber daya seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri tantangannya ada nggak Pak? Ya mungkin sedikit tambahan saja tantangan berikutnya selain yang 3 tadi ya. Sama itu tadi dengan saya. Tadi seharusnya saya bilang pas saja sebenarnya. Nah satu tantangan lagi ya yaitu pada sisi audiensnya. Audiens. Di audiens ini mereka datang dengan latar belakang beda-beda. Tingkat pengetahuan juga beda-beda. Dan itu akan mempengaruhi tingkat pemahaman pada konten yang kita buat. Ada yang menanggapi positif, maksudnya menerima dengan baik. Ada juga tidak. Dan itu kadang jadi tantangan tersendiri. Ya, benar. Konten kreator itu kalau dapat komen negatif itu kayak jatuh dari tepi. Aduh berhenti aja saya ini kayaknya. Langsung jadi tertekan begitu ya Pak? Padahal maksud kita bagus sebetulnya pengen itu.
Tapi menjelaskan dengan membalas komen itu kayak kita perang aja di Iya, perang di sosmed begitu ya, Pak. Tidak menyelesaikan masalah. Nah, itu satu tantangan yang berat sebetulnya bagi konten kreator ya. Menanggapi omongan orang itu yang juga kayaknya kita perlu latihan kesehatan mental yang bagus. Untuk menjadi seorang konten kreator harus melatih mental dulu begitu ya Pak, karena kita berhadapan dengan orang-orang yang kualitas latar belakangnya yang berbeda-beda begitu ya Pak. Kecuali kita sudah bikin segmen tertentu ya, konten ini khusus untuk mahasiswa aja, orang lain dilarang nonton. Ya mungkin beda ya, nanti tingkat pemahamannya bisa beda. Tapi kan masyarakat kita sangat beragam. Benar sekali. Dan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana mereka memahami konten yang kita buat. Kemudian yang kedua sebetulnya adalah bagaimana konten kreator itu bisa menyiapkan stok yang cukup video-videonya ya Pak. Ya, supaya dia bisa membagi waktu antara jadi guru dan membuat konten. Ya. Kalau tidak nanti dimarahin Capsek juga ya. Ini kemana-mana bawa kamera aja. Bawa ini tripod begitu ya tripod, Pak. Gitu. Lagi cerita mau izin sama Capsek aja dia bawa kamera. Jadi ada angle yang bagus nih buat ambil minta izin ke Capseknya gitu ya Pak. Harus mencari angle yang bagus. Padahal ini Capsek lagi buru-buru misalnya. Tantangan yang ketiga sebetulnya adalah literasi. Literasi ini kita perlu membuat pengetahuan yang cukup terhadap sesuatu konten yang kita tampilkan ya. Jangan-jangan yang kita buat itu ternyata hoax ya, ternyata nggak begitu ya. Iya benar. Jadi mencari kenyataan kebenarannya dulu ya. Kita perlu belajar menggali ya bahasa kampus itu ya, kita mini riset gitu untuk mengetahui kebenaran fakta-fakta dan mana yang hoax. Sehingga apa yang kita sampaikan itu fakta, sehingga orang lain kalau mempersoalkan kita punya data yang cukup untuk mempertahankan atau mempertanggungjawabkan konten yang kita buat. Ada banyak konten yang ternyata datang dari sumber informasi yang salah. Ya, contoh soal efisiensi anggaran. Ya. Faktanya tidak begitu, tapi kontennya jadi akhirnya orang pikir, wah negara kita sedang bermasalah. Padahal enggak. Tidak, baik-baik saja. Baik-baik saja. Akhirnya kan jadi tag Indonesia gelap itu karena informasi yang keliru. Ya. Jadi literasi itu menjadi sangat penting untuk kita ya. Kita perlu mempelajari sesuatu sebelum menyampaikan ke orang lain. Sesuatu benar. Ya. Itu tantangan yang penting juga, karena selain menyiapkan alat-alat waktu, ya kita juga perlu waktu untuk belajar. Ya, membaca berbagai literatur, fakta, referensi yang memadai, sehingga waktu kita ngonten itu ya bisa dipertanggungjawabkan isi kontennya kita. Kalau lama-lama kita menyampaikan yang salah, orang pas kita wajah kita baru muncul aja, orang pikir nggak usah nonton, itu pasti salah. Benar. Iya, brandingnya terlanjur. Ini orang negatif. Padahal mungkin saja waktu yang kita mau sampaikan ini betul. Tapi karena kita brandingnya sudah salah dari awal gitu ya Pak, sudah salah. Itu penting. Jadi perlu menyeimbangkan antara waktu belajar pribadi, membuat konten, dan tentu tugas-tugas utama sebagai guru. Itu sulit lah bagi guru, tapi ya untuk mengedukasi masyarakat kita, terutama peserta didik kita harus totalitas di sana. Membagi waktu walaupun tantangannya ya tidak mudah. Baik, mungkin tantangan tadi yang lebih urgent ya Pak adalah audiensinya. Bagaimana kita membuat konten dengan audiens yang latar belakang berbeda-beda. Bagaimana memberikan pemahaman yang bahwa konten kita ini berdampak positif. Sekalipun memang biasanya kalau dalam konten-konten pendidikan begitu Pak, kurang sekali begitu ya Pak, kurang sekali viewersnya. Tapi ayo kita sahabat GTK, guru-guru maupun pengawas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, ayo kita membuat istilahnya konten yang memang Bapak dan Ibu sahabat GTK yang mulai menjadi konten kreator pemula, ayo kita sama-sama membuat konten yang bisa bermanfaat sesuai dengan background kita. Seperti itu ya Pak? Iya benar. Oke, baik. Nah, sesuai yang disampaikan oleh Pak Johan tadi, memang tantangan yang salah satunya adalah literasi. Ya, bagaimana kita menyampaikan video atau konten dengan background audiens yang berbeda-beda, kita perlu adanya literasi. Jadi kita harus meriset seperti itu ya Pak.
apakah kebenaran daripada konten ini benar-benar real atau ini hanya sekedar hoax seperti itu. Baik, nah di sini ada pertanyaan yang masuk nih dari salah satu pengawas dari Ibu Esther. Nah, di sini mungkin kita ke Pak Riki terlebih dahulu. Gini nih Pak, bagaimana membuat video satu orang dengan 2 karakter? Nah, sudah masuk pada kontennya ini Pak, mungkin dijelaskan. Baik, terima kasih. Nah, untuk tutorialnya sendiri itu sudah banyak beredar di YouTube, tapi saya akan memberikan penjelasan yang sedikit saja. Untuk membuat konten tersebut, kita harus memiliki beberapa alat. Seperti misalnya ya ini green screen lah bisa, atau blue screen juga sekarang bisa. Jadi itu direkamnya 2 kali. Oh, direkamnya 2 kali. Iya, 2 kali, bahkan bisa sampai bahkan bisa sampai 3 kali. Artinya latarnya dulu direkam kosong, baru personnya, person pertama, baru person kedua. Nah, di saat itu jadi kayak 2 orang, kayak begitu. Lebih lanjutnya bisa langsung di scroll atau di searching saja di YouTube supaya bisa langsung praktek. Iya. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa tahapan ya begitu ya. Iya, Jadi memang butuh juga alat-alat untuk merekam seperti itu ya Pak. Bisa juga pakai green screen, bisa juga tidak. Jadi ada beberapa cara. Jadi bisa juga menggunakan aplikasi CapCut, bisa Filmora, bisa juga Adobe. Tapi itu tergantung yang mana kita kuasai. Iya, jadi ada banyak aplikasi ya Pak. Jangan memaksa sesuatu yang kita tidak kuasai. Jadi istilahnya biasanya bawa motor, ini bawa mobil, akhirnya kecelakaan kayak gitu. Jadi apa yang kita kuasai saja ya Pak. Iya. Seperti itu. Oke, baik, kembali ke Pak Johani masih dengan pertanyaan dari salah satu audiens kita yang saat ini bergabung menonton kanal YouTube Balai Guru Penggerak Sulawesi Utara nih Pak. Dari konten juga nih Pak, bagaimana mengatur ukuran video? Karena kan seperti yang dikatakan Pak Riki tadi bahwa masing-masing dari media sosial, dari FB, IG, TikTok itu berbeda-beda layarnya. Bagaimana Pak? Secara teknis memang banyak tutorialnya yang sudah beredar ya. Tapi kalau kita pingin yang sederhana, kita bisa memilih aplikasi yang paling familiar kita gunakan. Dan di sana nanti ada setting-setting untuk tampilan layarnya ya. Itu kita perlu lakukan dulu di awal sebelum melakukan perekaman ya untuk kontennya di awal. Jangan sampai suhu rekam baru sadar ini ternyata salah angle atau salah setting ya Pak, salah ukuran. Jadi merencanakan konten untuk dibuatkan ini mau tampilannya seperti apa, ukuran layarnya gimana, baru memulai. Ya, seperti itu. Jadi harus ada setting terlebih dahulu ya Pak. Jadi misalnya kalau misalnya mau ambil angle seperti ini, berarti ukuran videonya. Kalau misalnya kita mau pakai FB atau kita pakai TikTok atau IG, kita harus ambil ukuran landscape seperti itu ya Pak, atau misalnya portrait seperti itu. Baik, jadi Bapak dan Ibu sahabat GTK, jadi seperti yang dijelaskan bahwa tutorialnya itu banyak. Juga sudah bisa di searching seperti itu ya Pak, karena seperti perbincangan tadi ada beberapa yang perlu disampaikan, tetapi itu rahasia katanya. Jadi bisa mencari tutorialnya di kanal YouTube seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ke Pak Riki. Bagaimana Pak seorang konten kreator membuat ide-ide pembelajaran dalam setiap berkonten? Baik, terima kasih. Yang pertama kita menyesuaikan dulu dengan waktu. Kita sesuaikan waktu. Ketika waktu sudah disesuaikan, kontennya panjang bagaimana dan portraitnya atau landscape-nya bagaimana. Nah, kita mulai lihat yang trending. Kalau memang untuk menaikkan viewersnya biasanya trending. Yang trending. Jadi pernah saya buat itu seperti disampaikan tadi sampai 2 juta viewers. Nggak sangka juga sebenarnya. Pertama pikir cuma iseng-iseng, tapi akhirnya keterusan. Jadi kontennya itu tentang matematika. Jadi
dia hostnya sampaikan 1+1 × 0. Waktu itu kalau tidak salah pernah juga di-up oleh salah satu influencer matematika, kalau tidak salah Bapak Jerome Pauline. Jadi 1+1 × 0 itu ternyata banyak juga yang tertarik. Padahal soalnya simple. Jadi kebanyakan audiens istilahnya mulai memberikan teori-teori mereka di dalam kolom komentar. Iya. Ternyata seru juga ini ternyata. Jadi sampai 2 juta viewers ini mungkin belum cek lagi. Jangan sampai sudah 3 juta viewers tapi belum dicek lagi. Jadi kita ikut tren tapi yang mendidik. Iya. Kayak begitu. Jangan ikut tren yang tidak mendidik. Ya, ada nilai-nilainya ya Pak. Iya. Ada value-nya juga. Lalu kita juga lihat yang lagi tren, misalnya maaf dalam tanda kutip, ada mungkin beberapa oknum guru yang melakukan hal yang tidak baik. Itu kita lihat, ini kayaknya agak tidak fair, tidak adil kalau hanya yang disorot. Kasihan yang guru-guru yang oknum, oknum yang melakukan hal yang tidak baik. Sedangkan oknum guru atau guru yang melakukan tindakan yang baik tidak tersorot, itu kayak tidak adil. Jadi contoh sini saya melihat ada beberapa senior sebenarnya, tapi ini minta izin duluan waktu mau bilang nama, Ibu Grace Wisan. Beliau adalah orang yang baik dan ada beberapa anak yang dia dalam tanda kutip fasilitasi. Fasilitasi sampai tamat sekolah, sampai dalam tanda kutip ada yang sudah jadi polisi, ada jadi perawat dan lain-lain. Tapi itu tidak di-up begitu ya. Di-up kayak begitu. Jadi berasa kayak ini harusnya dalam tanda kutip kita harus bisa meng-up guru-guru yang punya dedikatif tinggi. Dedikasinya luar biasa ya Pak. Supaya bisa dilihat ya rekan-rekan guru yang lain bisa, oh ini dicontoh ini hal yang baik, sehingga dalam tanda kutip ini bisa menjadi penularan yang positif. Karena memang ada penularan juga yang negatif. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ide-ide lain kita bisa juga kolaborasi dengan orang lain. Contohnya kayak sampaikan tadi, kayak pemain bulu tangkis itu berbincang dengan ketua PBSI Minahasa, Bapak Alan juga. Bapak Alan, kita buat konten tentang badminton. Oh siap. Kayak begitu. Jadi secara tidak langsung kolaborasi juga itu penting, kan tidak semua yang kita pikirkan orang lain tahu, dan tidak semua yang orang lain pikirkan kita tahu. Jadi ketika kolaborasi tukar pikiran, nah kayak hari ini juga ternyata keren juga Pak Johan ini, idenya keren, Ibu Marina juga keren. Jadi banyak juga sahabat-sahabat yang di Balai Guru Penggerak ini ternyata keren-keren ini. Jadi kalau tidak ketemu dengan tidak kolaborasi, kita insight-nya jadi kurang. Tapi ketika banyak bertemu dengan orang-orang yang hebat, otomatis insight kita jadi wawasan jadi berkembang. Nah, muncullah ide-ide. Nah, kita buat begini, kita buat begitu. Sehingga konten-konten positif jadi lebih banyak, dan berharap kedepannya bisa mengalahkan konten-konten negatif. Baik. Gitu. Kalau dalam pengaturan waktu nih Pak, membagi timingnya dari seorang guru juga menjadi seorang konten kreator, bagaimana nih Pak? Baik, biasa konten-konten yang saya buat itu pulang sekolah. Dibuat kumpul-kumpul, makanya kalau perhatikan di kanal YouTube saya atau juga di Facebook atau Instagram, kebanyakan sudah sepi istilahnya, sudah sepi. Ada juga bersama dengan siswa, misalnya di jam pelajaran, tapi dibagi dalam tanda kutip, misalnya mau kasih masuk tugas dalam bentuk apa? Video sir, contohnya begitu, video sir. Oke, kalau begitu ini share PHP, pakai buat. Kebetulan karena entah kenapa saya perhatikan kayaknya murid-murid zaman sekarang kayak tidak terlalu takut terhadap nilai, tapi takut tampil jelek di hadapan media, kayak begitu. Jadi kita manfaatkan dalam tanda kutip tren yang berubah ini. Jadi kalau seandainya dalam tanda kutip tidak mampu menerangkan misalnya definisi daripada anatomi dan fisiologi di depan kamera, kan malu. Jadi secara tidak langsung anak-anak jadi lagi lebih bersemangat dalam betul akhirnya secara jadi ketika mereka menguasai, mereka merekam, mereka senang ketika diupload. Benar. Kayak gitu. Bisa Jadi menjadi tips dan trik ya Pak, buat guru-guru, buat audiens yang ada yang sedang menonton kita saat ini. Itu seperti mencontoh Pak Riki tadi, bahwa memberikan suatu pembelajaran atau tugas kepada murid dengan cara memvideokan, seperti itu ya Pak.
Tapi dalam tanda kutip kita tidak memaksa juga murid-murid yang tidak mau. Jadi sama seperti tadi yang Bapak Johan sampaikan bahwa memang beragam anak-anak, diferensiasi itu ya. Iya, ada yang suka tampil, ada yang Sir kita buat ini Jo, tulis. Oke, silakan. Kita boleh. Iya, orang tua juga bangga secara tidak langsung membuat mereka jadi lebih bersemangat. Percaya diri untuk jadi mungkin public speaker ke depannya, atau bisa jadi konten kreator yang positif ke depannya karena merasa bahwa ternyata konten kreator positif itu dihargai, kayak begitu. Gitu, Oke, baik, terima kasih tadi sudah dijelaskan mengenai ide-ide pembelajaran dan juga timing yang tepat untuk menjadi atau membuat konten-konten edukatif. Nah, kita ke Pak Johan nih Pak. Pengalaman pribadinya nih Pak, pengalaman pribadi dalam membuat konten edukasinya. Gimana? Ya, pengalaman pribadi kami di kampus kebetulan pakai LMS, Learning Management System, yang memaksa dalam tanda petik kita membuat konten untuk posting ke LMS-nya. Nah, disitulah kita bisa mengkolaborasikan banyak hal yang bisa kita posting ke sana. Nah, pengalamannya kita butuh riset yang lumayan begitu, itu butuh waktu untuk menciptakan satu konten yang buat saya sih bukan soal menariknya, tapi mengandung nilai-nilai yang bisa ditawarkan kepada audiens, yaitu mahasiswa itu sendiri. Nah, itu yang saya lakukan selama ini dan selalu berbagi dengan mahasiswanya. Jadi kalau misalnya kita tidak cukup waktu, seperti yang tadi Pak Riki lakukan itu, kita bisa kolaborasi dengan mahasiswa. Jadi sebelum kita tag, kita sampaikan dulu beberapa fakta untuk dibuatkan kontennya, nanti mereka yang buat gitu, kemudian mereka juga belajar dengan sendirinya gitu. Sehingga waktu mereka tampil cukup bagus. Nah, kami di kampus kebetulan punya semacam podcast kecil-kecilan yang biasanya juga ya Pak. Biasanya mahasiswa sering kerjain kita yang dosen. Itu tiba-tiba benar jadwal untuk mau podcast hari ini. Padahal tidak diberitahukan. Nah, jadi sebelumnya kan tidak briefing, jadi mungkin mereka nganggap dosen itu bisa semua. Serba tahu begitu ya. Tiba-tiba kita ditanyain di situ gitu ya. Tapi bagus juga supaya kita cukup persiapan yang matang gitu. Jadi mereka cuma sampaikan, Pak, di sini nanti hari ini ada podcast topiknya ini gitu. Nah, kita yang explore seluruh hal karena kadang mereka bertanya di luar apa yang kita pikirkan dan itu bagus juga untuk membuat dosen juga jadi belajar dengan sendirinya juga. Itu sih pengalaman. Oke, jadi pengalamannya seperti yang dikatakan oleh Pak Johan tadi, memang kalau bisa kita perlu adanya tema begitu ya Pak, tema apa saja yang harus kita buat, kemudian siapa saja audiensnya, kemudian kalau bisa kita berkolaborasi agar supaya dapat inspirasi ketika kita membuat konten, dan juga ingat konten yang kita buat itu kalau bisa bermanfaat dan bernilai untuk penonton atau audiens. Oke, baik. Tak terasa sahabat GTK, kita sudah 1 jam berada di ruang podcast Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Jangan pernah menyerah dalam belajar, karena pohon yang besar pun bermula dari biji yang kecil. Menginspirasi, mendidik, dan menghibur, itulah inti dari konten yang berdampak. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Riki dan juga Pak Johan, yang sudah meluangkan waktu berbagi praktik baik, tips dan trik Bapak Ibu menjadi konten kreator pemula dan menjadi menginspirasi juga dengan konten yang edukatif. Burung terbang memakai topi, terbang ke awan seperti mimpi. Tetap senyum dan semangat wahai besti, walau belum dimonetisasi. Mawar putih, kelopaknya bersih, tumbuh mereka, menenteramkan hari. Cukup sudah podcast kita hari ini, dan terima kasih. Saya Marina Kairupan dari Ruang Podcast Balai Guru Penggerak mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.